Ada fakta pahit yang perlu gua share ke kalian. Percaya nggak? Banyak trader emas sekarang itu bukan kurang ilmu, tapi justru kebanyakan nonton ratusan video, ikut webinar berbayar, pakai indikator full layar. Tapi pas market jalan, tetap bingung, ini masuk sekarang atau nunggu ya? Ini udah valid atau cuma jebakan? Akhirnya, tiap open chart malah kebanyakan mikir. Bukan fokus eksekusi, tapi over analysis. Dengan hanya nonton satu episode ini, gue yakin entry lu bakal jauh lebih jelas. Karena yang bakal gue tunjukin kali ini bukan strategi ribet, tapi satu indikator custom yang kita bikin buat nyederhanain keputusan lu di market dan lu bisa dapetin secara gratis loh. Kapan lagi ya kan? Efek overanalysis itu pelan-pelan tapi bahaya banget. Lu mulai ragu pas setup bagus, masuk pas telat, skip entry yang harusnya profit, masuk pas market udah capek. Yang bikin nyesek itu bukan loss-nya, tapi pas lihat chart, lah harusnya tadi gue masuk. Market jalan sesuai rencana, tapi tanpa lu. Yang lebih parah, udah rugi malah revenge trading. Lo digedein, entry makin ngawur, dari minus 5% jadi minus 30%. Padahal sebenarnya bukan marketnya yang jahat, tapi sistem kita yang nggak jelas. Nah, masalahnya bukan di skill lo, bukan juga di modal. Masalahnya, lo nggak punya sistem yang bilang sekarang masuk, sekarang tunggu, sekarang stop. Nah, dan disinilah indikator Davas Boxes jadi game changer buat trader emas. Buat ngebantu lo baca market lebih simple. Mari kita ulik. Rule sell-nya simple. Tunggu candle close di bawah box. Kita sebut area lower box. Panah merah muncul dan kita bisa entry sell dengan SL di atas upper box. TP-nya pakai risk reward ratio 1:1. Rule buy-nya juga simple. Tunggu candle close di atas box, kita sebut area upper box, dan kita tunggu ada panah biru yang muncul, dan kita bisa buy dengan SL di bawah lower box. Untuk TP-nya, pakai risk reward ratio 1:1. Nah, sekarang kita coba lihat contoh real di emas. Kita cek chartnya yuk. Yang pertama, kita bisa ngelihat di sini bahwa candlenya udah close di atas area upper box. Dan kita bisa lihat sama-sama bahwa ada panah biru yang muncul di sini. Artinya, kita bisa buy dengan menempatkan SL-nya di bawah lower box-nya. Untuk TP-nya bisa pakai risk reward ratio 1:1. Sebenarnya bisa lebih, tapi kebanyakan kasusnya itu efektif dan efisiennya di risk reward ratio 1:1. Contoh kedua, ini kita bisa cek ya, chartnya juga sudah ada candle yang close di atas upper box. Dan kita bisa melihat di sini bahwa ada panah biru yang udah muncul. Dan ini artinya adalah sinyal entry buy. Dengan SL, kita bisa tempatkan di bawah lower box-nya. Untuk risk reward ratio, untuk contoh kasus ini, kita juga masih pakai risk reward ratio 1:1. Oke, sekarang kita lihat contoh kasus yang ketiga. Ini masih di emas ya, time frame-nya sebenarnya bisa bebas, bisa H1, bisa M15. Ini contohnya di pergerakan harga emas time frame H1. Ini contoh ketiga. Kita bisa lihat candlenya sudah close di bawah area lower box. Harus close dulu candlenya. Kemudian kita bisa melihat di sini panahnya udah muncul berwarna merah. Dan ini adalah artinya konfirmasi sinyal sell dengan SL yang kita bisa tempatkan di atas upper box-nya. Dengan take profit, kita menggunakan rasio 1:1. Masih 1:1, tapi kalau teman-teman mau coba 1:2, itu dipersilakan. Oke, sekarang ada contoh kasus yang keempat. Di sini kita juga bisa lihat bahwa candlenya ini sudah close di atas area upper box. Kemudian kita juga bisa lihat bahwa sudah ada panah berwarna biru yang muncul di chart. Ini berarti adalah konfirmasi sinyal buy dengan area SL kita letakkan di bawah lower box-nya. Dengan TP, risk reward ratio yang dipergunakan 1:1. Masih 1:1 karena
secara statistik ini risk reward ratio yang paling berhasil. Ini ada contoh kasus yang kelima. Ini kita bisa melihat bahwa di sini candlenya sudah close di bawah area lower box. Ingat sekali lagi bahwa harus sudah ada konfirmasi close candlestick. Kalau dia belum close itu kita bisa abaikan saja. Kita harus benar-benar tunggu sampai candlesticknya close di bawah lower box. Dan kita sudah bisa melihat bahwa ada panah merah yang muncul mengarah ke bawah. Dan ini adalah konfirmasi sinyal sell. Sehingga kita bisa tempatkan posisi sell kita dengan SL di atas area upper box-nya. Untuk risk reward ratio, kita masih pakai risk reward ratio 1:1. Oke, kita bahas sekarang kekurangan dan kelebihan dari teknik atau strategi ini. Tentu saja setiap strategi atau teknik memiliki kelebihan dan kekurangan. Kita bahas dulu kelebihannya. Yang pertama, kelebihannya simple banget. Kita nggak membutuhkan terlalu banyak indikator, kita tidak membutuhkan terlalu banyak konfirmasi, sehingga yang kita butuhkan hanya kotak yang terlihat di chart dan arah panahnya. Yang kedua, strategi ini sangat cocok untuk emas yang sedang bergerak trending. Yang ketiga, entry-nya jelas. Kita cukup menunggu konfirmasi closing candle di luar area kotak atau area box dan tinggal menunggu kemunculan panah yang berwarna merah mengarah ke bawah untuk sinyal sell dan panah berwarna biru mengarah ke atas untuk sinyal buy. Yang keempat adalah minim overtrade karena kita bisa meminimalkan overtrade ini karena harus ada konfirmasi closing candle dan kemunculan panah yang kita lihat di indikatornya. Dan yang kelima, ini tentu saja strateginya cocok untuk pemula karena sangat mudah untuk dipahami dan sangat mudah untuk diaplikasikan. Tapi bukan berarti sempurna tanpa celah. Tetap ada kekurangannya, yaitu dia lemah di market sideways. Jadi ketika market berada dalam kondisi sideways, itu cukup sering muncul sinyal palsu atau fake signal. Yang kedua, masih bisa terjadi fake breakout. Jadi kemungkinan untuk fake breakout atau fake out itu masih cukup sering terjadi, terutama kalau kita kaitkan di market yang lagi sideways seperti kelemahan yang pertama tadi. Yang ketiga, butuh kesabaran ekstra karena Anda tidak mungkin bisa FOMO dengan menggunakan teknik ini. Anda butuh melihat ada konfirmasi penembusan box dan konfirmasi kemunculan panah merah atau panah biru. Dan yang keempat, ini sebenarnya bukan kelemahan, tapi dia wajib menerapkan money management yang ketat. Kalau lo maksa entry di kondisi jelek, tetap bisa loss. Jadi kesimpulannya, Darvas Boxes itu bukan indikator ajaib. Tapi kalau dipakai benar, dia bisa bikin trading emas lo lebih rapi, lebih tenang, jadi lo nggak asal klik. Dan kalau menurut lo strategi ini cocok buat gaya trading lo, coba praktekin dulu indikatornya. Link downloadnya ada di deskripsi. Dan kalau lo pengen lebih banyak strategi trading yang simple tapi akurat, jangan lupa subscribe dan aktifin notifikasi. Dan share juga ke teman-teman lo. Salam profit!